مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertolabul ilmi. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaat hingga yaumul akhir. Ketiga kalinya, di sini saya akan sedikit kultum, yaitu tentang sabar. Sabar adalah sebuah tangga yang akan dilalui oleh setiap orang yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sabar juga merupakan titian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seseorang tidak jauh dari sabar. Keimanan seseorang bakal kurang jika dia tidak mempunyai kesabaran. Sabar itu bukan berarti kita diam saat kita dianiaya atau kita melihat keburukan, kemaksiatan, kejelekan yang merajalela di sekitar kita. Tetapi sabar itu adalah menahan diri dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita berhak melakukannya, namun kita lebih memilih untuk tidak melakukan, dan kita ridho atas takdir Allah yang berikan kepada kita, dan kita berharap agar mendapat balasan akhirat kelak. Karena kesabaran itu sangatlah baik bagi orang yang sabar, dan pahala orang yang sabar itu senantiasa tidak pernah terbatas. Ketika masalah menghampiri kita atau musibah menghampiri kita, kita tidak boleh putus asa, bahkan kecewa dan serta menyalahkan takdir yang diberikan Allah kepada kita. Namun, hal yang harus dilakukan diri kita yaitu adalah kita harus selalu bersabar dan menjadikan musibah itu atau masalah itu sebagai untuk perbaikan diri kita, dan supaya nanti di balik itu semua ada hikmahnya yang tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan senantiasa dekat atau bersama orang yang sabar dan menjadikan sholat dan sabar sebagai penolongnya. Dan Allah menjanjikan kepada orang yang sabar yaitu sebuah kedudukan yang tinggi, yaitu surga. Kedudukan sabar itu tidak hanya itu saja, melainkan keutamaan sabar atau kedudukan sabar itu sangatlah banyak. Seperti yang tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran itu merupakan sebuah perilaku yang mulia, karena dengan bersabar ketika kita mendapat masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan baik, tanpa gelisah, tanpa menyiksakan kesakitan, dan serta kita diberi kerahmatan serta petunjuk agar kita senantiasa selalu menuju jalannya. Allah itu maha sabar kawan-kawan. Semisal gini, kita contoh satu, ketika kita enggan atau lupa sholat, Allah memberikan kita umur yang panjang agar kelak nanti kita bisa mengganti sholat kita. Selain itu, ketika engkau lupa atau kesulitan untuk melafadzkan bacaanmu, Allah mengutuk hatimu untuk mengingatkanmu. Selain itu, kamu juga bisa ketika engkau ingin beribadah kepada Allah, tapi kamu tidak sempat atau tidak bisa untuk berdiri, Allah menerima
sholatmu atau beribadahmu dengan duduk bahkan berbaring. Karena itu Allah Maha Sabar dan Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Selain itu, manfaat sabar. Nah, manfaat sabar pertama yaitu 1. Sabar dalam ketaatan. Nah, yang dimaksud sabar dalam ketaatan ini adalah ketaatan ini merupakan suatu jenis yang tingkatannya sangat tinggi, karena ketaatan itu lebih mulia daripada kemaksiatan. Yang kedua, yaitu sabar dalam musibah. Yaitu Allah pernah berfirman, atau enggak, Allah pernah berkata, Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ketika engkau mendapati musibah, hal yang harus Anda lakukan adalah melafalkan kata tersebut. Bagi yang melafalkan kata tersebut, maka Allah akan memberikan rahmat, petunjuk, serta hidayah dan juga kemudahan. Dan ketiga, yaitu sabar dalam kemaksiatan. Jadi, ketika ada kemaksiatan, kita lebih enggan tidak melakukan, itu merupakan sabar dari kemaksiatan. Padahal kita itu berhak ya melakukan keburukan tersebut, tapi kita lebih memilih untuk jalan kepada Allah yang benar. Jadi itu lebih baik. Jadi kesimpulannya, sabar itu adalah yaitu menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita berhak untuk melakukannya, namun kita lebih memilih untuk tidak melakukannya, dan kita ridho atas segala yang Allah berikan kepada kita, dan supaya nanti kelak kita akan mendapat balasan di akhirat. Jadi tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan kesabaran. Jika engkau mendapati masalah atau musibah, maka bersabarlah dan berdoalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena sabar atau kesabaran itu sangatlah baik bagi orang yang sabar, dan pahala bagi orang sabar itu tiada tara. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kesabaran itu sangatlah baik bagi orang yang sabar, dan pahala bagi orang yang sabar itu tidak ada batas. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar